Banyak kisah orang-orang mencari keabadian hidup. Yang paling terkenal mungkin adalah kisah Alexander the Great atau Iskandar yang Agung. Ia telah menaklukkan sebagian besar dunia tanpa pernah sekalipun dikalahkan. Dengan cara yang paling brutal sekalipun, dia telah menaklukkan separuh dunia yang dikenal pada saat itu. Tapi kemudian dia menjadi putus asa karena sekarang dia melihat dan memikirkan bahwa dia memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proyek penaklukannya itu. Jadi timbullah keinginan untuk hidup abadi. Untuk mencari keabadian dan keinginan untuk hidup abadi itu semakin besar dan menggebu-gebu ketika ia sedang menaklukkan India ini ya kawan-kawan. Dia mendengar para yogi, yakni para spiritualis yang suka melakukan yoga dan mendengar kabar bahwa para yogi itu tahu tentang bagaimana cara hidup abadi. Dia mengirim satu tim tentara mendahului pasukannya dan berkata kepada mereka, "Carikan saya seorang yogi." Setelah mencari, mereka menemukan seorang yogi yang sedang duduk bermeditasi. Para prajurit berkata, "Ikutlah dengan kami, kaisar kami menginginkanmu." Yogi itu menjawab dengan tenang, "Saya tidak akan pergi kemanapun. Jika kaisarmu mau, biarkan ia datang ke sini. Dia akan saya terima dengan baik, tapi saya tidak akan pergi kemanapun," tegasnya. Ketika mereka mendengar hal ini, mereka menghunus pedang mereka. "Kalian ikut dengan kami atau kami potong kepalamu dan kami bawa bersama kami." Yogi itu tertawa dan berkata, "Baiklah, ambillah kepalaku. Tapi apa yang akan kalian lakukan dengan kepalaku yang sudah putus? Biarkan kaisarmu datang mengambilnya. Bagaimana? Bagaimanapun saya juga telah mencapai titik dalam hidup saya di mana saya selesai dengan semua yang harus saya lakukan di dunia fana ini. Saya hanya menunggu untuk pergi meninggalkan dunia fana ini. Anda datang membantu saya kalau Anda memotong kepala saya." Para prajurit pun paham. Mereka telah banyak memenggal kepala orang dan mengambil kepala sang yogi tidak ada manfaatnya. Mereka melaporkan hal itu kepada Alexander. Alexander datang menghadap sang yogi dan memaksanya untuk memberitahukan rahasia hidup abadi. Alexander menawarkan emas dan harta yang sangat banyak tiada terkira. Namun yogi hanya tertawa. "Anda telah memetik sesuatu di bumi," katanya kepada Alexander, "berupa emas dan permata. Tapi entah bagaimana Anda menghargainya, semua itu hanyalah tanah dan lumpur bagi saya. Anda tahu tanah dan lumpur juga sangat berharga dalam satu kondisi, bahkan jauh lebih berharga daripada emas dan permata." Dan ia pun berkata, "Apa gunanya hidup abadi? Tapi baiklah, saya akan memberitahu Anda, ada hutan tertentu di sini." Dia memberi Alexander petunjuk bagaimana menuju ke hutan tersebut dan sang yogi berkata kepadanya, "Jika kamu pergi ke tempat ini, kamu akan menemukan sebuah gua kecil. Masuki gua tersebut, akan ada genangan air kecil. Ambil segenggam air dan minumlah, kamu akan menjadi abadi." Alexander mengatur ekspedisi. Bersama sekelompok prajurit yang paling berani, dia pergi ke hutan. Karena sang yogi telah menunjukkan petunjuk tertentu, maka ia pun menemukan gua tersebut. Dia memasuki gua dan hendak memasukkan tangannya ke dalam air dan akan meminum air tersebut. Tapi ada seekor burung gagak duduk di seberang genangan air itu. Burung gagak berkata, "Tunggu, sebelum kamu meminumnya, dengarkan aku baik-baik." Alexander tampak terkejut. Seekor burung gagak kok berbicara dalam bahasa Yunani, bahasa ibunya Alexander yang Agung. Burung gagak berkata, "Dahulu kala aku melakukan kesalahan besar dengan meminum air di kolam ini dan aku telah hidup entah berapa lama. Masalahnya aku tidak bisa mati. Aku berada di sini kembali karena ingin mati. Masalahnya aku telah hidup puluhan ribu tahun. Semua peristiwa hidup rasanya telah kulalui. Aku bosan. Keabadian adalah kutukan. Hidupku abadi. Namun penderitaan dan kesepianku juga abadi. Dan lalu aku duduk di sini selamanya. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini, wahai Alexander?" Alexander masukkan tangannya ke dalam air. Ia hendak meminum. Sepanjang hidupnya dia ingin menjadi abadi. Sekarang burung gagak ini mengajukan pertanyaan seperti itu dan tiba-tiba hidupnya berada di sudut pandang yang berbeda. Dia berada di simpang jalan. Tiba-tiba saja dia merasa sangat bimbang. Menaklukkan dunia adalah hal besar dalam 50 tahun ke depan. Namun setelah 5 juta tahun berada di dunia ini, apa artinya? Dan selama itu pula kamu masih tidak bisa mati. Alexander hanya berdiri di sana, gemetar. Sebuah kesadaran muncul padanya. Perlahan dia berjalan kembali dan tidak pernah minum air di kolam itu. Kalau tidak, bukan hanya abadi, aku juga akan menjadi penderitaan manusia hingga jutaan tahun ke depan. Menaklukkan dunia hingga selesai. Lalu apa selanjutnya? Jawabannya sangat mengerikan di dalam pikiran Alexander, sang penakluk dunia yang luar biasa ini. Jika dia hidup terlalu lama, dia akan menjadi tidak dapat ditahan lagi. Jadi dia harus menjalani kehidupan seperti layaknya makhluk panah yang lain. Dengan demikian dia bisa menyelamatkan dunia dari banjir darah penaklukan-penaklukannya. Dan dengan demikian ia juga dapat menghindari penderitaan dan kesepian hidup yang abadi. Alexander memutuskan, dia lebih baik menjadi manusia panah dan mati pada suatu hari yang telah ditetapkan. Nah,
Cerita di atas memberikan kebijaksanaan berpikir bahwa hidup dan kematian adalah satu napas di dalam kehidupan. Kehidupan bukanlah kesenangan dan kematian bukan pula penderitaan. Coba kalian renungkan ya kisah di atas ya. Lalu siapa di antara tiktokers yang ingin hidup abadi di dunia yang panah ini? Karena banyak orang yang berpikir ingin hidup abadi dan selamanya, tapi tidak bisa menjawab tujuan hidupnya. Untuk apa ya kan? Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita di atas. Semoga bermanfaat untuk menjadi bahan renungan. Sampai jumpa lagi.